Kejar. Berhenti cepat. Jangan bersuara. Bagaimana situasinya? Di mana orangnya? Kamu sebenarnya sedang melakukan terobosan kultivasi di padang gurun yang sunyi ini. Tanpa ada yang melindungimu, kamu berani melakukan terobosan dengan begitu gegabah. Kamu sungguh nekat. Aku bertindak karena terpaksa. Kamu bantu aku menawar racun. Aku akan melindungimu. Kenaikan. Tak disangka dia sebenarnya seorang prajurit. Daripada dinodai oleh Lin Xiaotian, penjahat tersila itu menginjak-injak. Aku lebih baik menyerahkan diriku padamu. Setidaknya, Anda masih seorang pahlawan nasional. Selama aku kehilangan kesucianku, Lin Xiaotian akan menyerah sepenuhnya. Nona, apa yang kau lakukan? Jangan gegabah. Pergi. Kalian semua. Bagus sekali Su Qingyu. Kau berani mempermalukanku seperti ini. Sundali. Ini adalah hasil kerja bagusmu. Kau telah melakukan pekerjaan yang luar biasa. Keluarga Sumu sudah tamat. Tuan Mudalia, mohon dengarkan penjelasan saya. Mengapa dia menatapku seperti itu? Mungkinkah dia berpikir untuk membungkamku untuk menjaga rahasia? Jangan khawatir. Karena aku sudah berjanji untuk melindungimu. Aku pasti akan menepati janjiku. 5 tahun kemudian, ibu kota Dacang. Sudah 5 tahun berlalu. Mengapa dia belum juga sadar? Dia masih begitu muda. Tingkat terobosannya seharusnya tidak tinggi. Tingkat terobosan terendah. Orang biasa seharusnya sudah sadar sejak lama. Kecuali, dia adalah orang yang gagal dalam seni bela diri. Hanya dengan begitu akan sulit untuk sadar dalam waktu yang lama. Dia. Mungkinkah dia seorang yang gagal dalam seni bela diri? Tidak berguna. Siapa yang tidak berguna? Siapa yang kau rendahkan? Aku saat ini sedang menembus ke peringkat Grandmaster. Grandmaster yang tak tertandingi. Tapi itu tidak masalah. Karena aku telah memilihmu. Bahkan jika kamu benar-benar seorang yang gagal, aku akan melindungimu seumur hidupku. Apakah itu hanya imajinasiku tadi? Itu dapat. Apakah akhirnya akan berhasil? Serpihan energi spiritual. Ini adalah serpihan energi spiritual Shenger. Shenger masih hidup. Itu ke arah Jiangju. Juk, segera pergi ke Jiangju. Ya. Sudah berapa lama? Subai Fan Bibi, Pipar Su Qingyu. Pria tidak berguna yang dibawa pulang Su Qingyu itu. Dia masih belum berhasil dalam terobosannya. Dulu, jika dia patuh dan menikahi Tuan Mudalia, keluarga Su tidak akan jatuh ke keadaan ini. Su Qingyu, kau benar-benar berani. Beraninya kau membawa bajingan tidak berguna ini dan menempatkannya di jalur spiritual keluarga Su untuk berkultivasi. Bibi Paman. Qingyu, mengapa kau membawa sampah tak berguna ini dan menempatkannya di urat spiritual keluarga Su untuk berkultivasi? Ya ampun, ini benar-benar pemborosan sumber daya. Lalu, kau secara tidak masuk akal membawa seorang pria kembali. Dan demi pria ini, kau menyinggung tuan muda tertua dari keluarga Lin? Selama 5 tahun ini, keluarga Su telah ditekan oleh keluarga Lin hingga hanya tersisa cangkang kosong. Semuanya karena dia. Sekarang kau masih melindunginya. Mungkinkah
bahwa kau ingin demi sampah tak berguna ini menghancurkan bisnis keluarga yang dibangun orang tuamu dengan tangan mereka sendiri. Jika kau bertanya padaku, sebaiknya kau patuh, pergi dan minta maaflah pada Tuan Mudalia. Mungkin, Tuan Mudalit mungkin bersedia melepaskan kita dan memberi kita sumber daya lagi. Alasan kita di sini hari ini adalah karena kami ingin kau membuang bajingan tidak berguna ini keluar dari keluarga Su kita. Jika tidak, jangan salahkan kami karena mengabaikan hubungan lama dengan orang tuamu. Bibi, apakah ini juga niatmu? Orang-orang keluarga Su, kemana perginya kalian semua untuk mati? Keluar kalian. Apa yang harus kita lakukan keluarga Lin datang lagi? Ini semua karena Su Qingyu dan bajingan tidak berguna itu. Lin si bawahan keluarga Lin. Haoyu anakku. Haoyu anakku. Su Haoyu murid Su Qingyu. Su Qingyu, sepupumu Su Haoyu, kehilangan banyak uangku di rumah judi. Hari ini kami datang untuk menagih utang. Lepaskan dia dulu. Berapa banyak dia berhutang padamu? Aku akan membayarnya. Ini bukan jumlah yang sedikit. Melihat kondisi keluarga Sumu saat ini, dalam keadaan seperti ini, mampukah kau membayarnya? $200.000 tael. Berapa banyak? Bagaimana bisa 200.000? Saya jelas hanya berhutang 20.000 padamu, kakak. Mereka memasang jebakan untuk menjebakku. Diam. Cukup omong kosongnya. Utang harus dibayar. Itu sudah sewajarnya. Hari ini, entah keluarga Su membayar uangnya, atau nyawanya akan dijadikan jaminan. Kakak, selamatkan aku. Qingyu, cepat selamatkan saudaramu. Lin Xiaotian, lepaskan Haoyu dulu. Apapun masalahnya, majulah dan targetkan aku. Nah, Bagaimana keadaan Haoyu? putraku, keluarga Su akan melunasi uang yang kami hutangkan padamu. Namun untuk mengumpulkan dananya, aku masih butuh waktu. Aku tidak punya waktu untuk menunggumu. Lindsay serah. Dia sebenarnya adalah ahli tingkat 7. Kepala keluarga saja hanya berada di tingkat 5 menengah. Bagaimana dia bisa mengalahkan ahli tingkat 7? Apa yang harus kita lakukan? Keluarga Lin berniat untuk memusnahkan keluarga Su kita. Tidak heran Lin Xiaotian begitu sombong hari ini. Lin Xiaotian, selama 5 tahun ini, kamu selalu mempersulit keluarga Su kami. Kamu membawa orang ke depan pintu kami untuk memprovokasi kami. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Apa sebenarnya yang aku inginkan? Aku Lin Xiaotian, di Jiangzhou ini, wanita macam apa yang tidak bisa kudapatkan? Aku mengejarmu selama 3 tahun penuh. 3 tahun. Aku memberikan apapun yang diminta keluarga Sumu. Aku melindungimu dengan segenap usahaku. Menyayangimu. Bukankah itu hanya agar aku bisa tidur denganmu? Tapi pada akhirnya, kau malah berakhir dengan sampah tak berguna ini. Bersekongkol bersama. Kalian berdua membuatku kehilangan muka. Di Jiangzhou ini, bagaimana mungkin aku bisa melepaskanmu? Kata-katamu terdengar lebih indah daripada lagu. Tapi para wanita milikmu itu, Tuan Muda Lin, yang mana dari mereka yang berakhir baik? Yang mana yang tidak? Dibuang setelah digunakan olehmu. Kamu membuat begitu banyak alasan yang konyol. Tapi pada kenyataannya, bukankah itu hanya untuk mendapatkan keluarga Su? Jadi kenapa? Hal-hal yang ingin kudapatkan Lin Xiaotian harus kudapatkan. Hari ini entah serahkan urat spiritual itu, atau kalian semua akan mati. The film was translated and narrated by M-Media. Meskipun keluarga suku tidak seperti dulu lagi, ini tetaplah keluarga bangsawan yang berusia seabad. Aku tidak akan pernah membiarkanmu menggunakan dalih palsu untuk merebutnya dengan paksa. Jika kamu menginginkan jalur spiritual, kamu harus melangkahi mayatku. Baiklah. Karena kau menolak cara mudah dan memilih cara sulit, maka kau dan kekasih bajingan tak bergunamu ini akan mati bersama. Serang. Gadis kecil, biarkan orang tua ini menguji kemampuanmu.
King Yu. Kakak. Lihat dirimu sekarang. Di mana jejak? Dari postur kecantikan nomor 1 Jiangzhou. Kau sudah seperti ini. Dan kekasih bajingan tak bergunamu itu. Mengapa dia masih belum membantumu? Benar, aku baru ingat. Dia adalah sampah bajingan tak berguna. Dia tidak bisa membantumu. Kamu sudah bangun. King Yu, tunggu aku sedikit lebih lama. Perhatikan baik-baik kau bajingan tak berguna. Lihat bagaimana dia dipermainkan sampai mati olehku. Binatang, kau mencari mati. Lelah bermain. Lindsay, bereskan sampah tak berguna itu terlebih dahulu. Lepaskan. Lepaskan aku. Aku tidak akan pernah membiarkanmu menyakitinya. King Yu, Mencari mati. King Yu lepaskan. King Yu, Kau berani menyakiti kakakku. Hari ini aku akan melawanmu sampai akhir. Hallyu, Kau ingin menindas orang-orang dari keluarga suku. Kau sedang bermimpi. dan aku. Sekumpulan semut. Kau. Kalian semua. Sampah tidak berguna. The film was translated and narrated Semua bergegas by menuju M kematian Media. mereka. Sungguh sangat menyedihkan. Apakah kau melihatnya? Ini adalah konsekuensi bagi kau dan sampah ini. Mempermalukanku. Aku beritahu kamu. Berhenti. Lakukan perlawanan putus asa. Itu mungkin tidak benar. tidak bagus. King Yu akan mengorbankan dirinya. Spiritual. Prajurit. Petarung. Praktisi. Apel bumi. Formasi. Aktifkan. Teknik terlarang keluarga Su. Kakak. Jangan. King Yu. Jangan. Gegabah menggunakan teknik terlarang. Kau akan mati. Aku yang gagal melindungi keluarga Su. Tidak lindungi kalian semua. Aku minta maaf. Aku berjanji untuk menjagamu. Aku melanggar janjiku. King Yu jangan melakukan hal bodoh. Tunggu aku sedikit lebih lama.
mampu memaksaku menggunakan kekuatan penuhku. Menunjukkan kau memiliki tingkat kekuatan tertentu. Teknik terlarang keluarga Su memang kuat. Sayang sekali. Kau hanya memiliki kekuatan tingkat 5 menengah. Jika kau sedikit lebih kuat, aku mungkin juga berakhir jatuh di sini hari ini. Ancaman masa depan seperti ini tidak boleh dibiarkan. King Yu. King Yu. Matilah. King Yu. King Yu. Aku bertanya-tanya siapa itu. Ternyata itu kau sampah tak berguna ini. Kau mengagetkanku. Postur ini terlihat cukup mengintimidasi. Tapi itu hanya satu orang tak berguna lagi. Orang ini, mengapa dia terlihat begitu familiar? Siapa kau? Anda tidak layak untuk tahu. Karena itu masalahnya. Maka aku akan mengirim kalian berdua ke kematian bersama-sama. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia. Apapun itu. Majulah padaku. Lindsay adalah ahli tingkat 7. Kamu baru saja bangun. Aku khawatir kamu bukan tandingannya. Pergilah dengan cepat. King Yu. Tenanglah. Mereka. Tidak ada satupun yang sepadan denganku. Kamu. Kau sampah tak berguna. King Yu. Serahkan ini padaku. Beristirahatlah dengan tenang. Kamu. Aku tidak menyangka bahwa kau bocah memiliki kemampuan. Tapi, aku juga bukan orang yang mudah dikalahkan. Tidak bertobat sampai mati. Cacat, tak berguna. Kau tidak diizinkan menyentuhnya. Dia pernah melayani keluarga kerajaan. Begitukah? Mengapa aku tidak ingat? Memiliki orang seperti itu di bawahku. Kau adalah tuan muda. Lindsay, kamu menindas yang lemah. Secara pribadi merampas jalur spiritual. Sampah seperti itu. Apa gunanya membiarkanmu tetap hidup? Hari ini, aku akan melucuti semua kekuatanmu. Agar kamu tidak bisa lagi berbuat jahat. Atau mencabut nyawa orang lain. Kau sudah tamat. Kau. Pergi dan temukan ayahku dengan cepat. Cepat. Hari ini utang baru dan lama. Akan kuselesaikan semuanya sekaligus. Begitukah? Sekarang. Giliranmu. Apa yang ingin kau lakukan? Aku tidak menyangka orang rendahan sepertimu. Pengemis bau. Benar-benar memiliki keahlian. Namun aku harus memperingatkanmu. Aku adalah anggota keluarga Lin. Jika kau berani menyentuhku, kau bahkan tidak akan tahu bagaimana kau mati nantinya. 5 tahun yang lalu, kamu adalah orang yang meracuni King Yu. Bagaimana jika aku melakukannya? Aku sungguh menyesal. Tidak menidurinya lebih awal.
yang membiarkan sampah sepertimu mendapatkan keuntungan. Kamu binatang. Kau benar-benar berani memukulku. Saat ayahku tiba, aku akan membuatmu berharap untuk hidup namun mustahil. Dan berharap untuk mati namun tidak bisa mati. Ayahmu. Hari ini meskipun Raja Langit sendiri yang datang, itu tidak akan ada gunanya. Berhenti. Linmu Kepala Inspektur Jiangzhou. Salam Tuan. Salam Tuan. Ayah. Bajingan lancang. Lepaskan putraku segera. Lepaskan tuan muda ini segera. Ayahku. Bukan hanya Kepala Inspektur Jiangzhou, tetapi juga Raja Bela Diri tingkat 9. Dia hanya satu tingkat lagi untuk menjadi master. Dia bisa melenyapkanmu dalam satu gerakan. Inspektur Kepala. Tidak heran keluarga Linmu berani bersikap begitu sombong. Apakah kau merasa takut sekarang? Sudah terlambat. Memohon ampun tidak ada gunanya. Hari ini, aku akan membuat pasangan anjing itu tenggelam di dalam kandang babi bersama-sama. Aku ingin melihat. Apakah kamu memiliki kemampuan itu? Kau berani menyakiti putraku. Betapa lancangnya kau. Semuanya berdiri. Untuk orang seperti dia, sama sekali tidak perlu berlutut. Pergi. Baiklah, ini adalah pemberontakan. Kalian semua memberontak. Aku tidak melihat perlunya untuk repot-repot membawa kalian pergi. Kalian semua akan dieksekusi di tempat. Penjaga. Kamu berani. Berhenti. Gubernur Jiangzhou didatang. Tuan Gubernur, apa yang membawa Anda kemari? Untuk apa kalian masih berdiri di sana? Tangkap orang-orang ini, dan tangkap mereka semua. Jangan biarkan mereka menyinggung mata Tuan. Beraninya kau? Linmo, apakah kau tahu siapa yang telah kau singgung? Siapa orang itu? Gubernur, ini dia. Dia adalah... Bawahanmu terlambat. Salam Tuan Muda. Salam Tuan Muda. Salam Tuan Muda. Tuan Muda. Kamu. Apa? Dia sebenarnya adalah Tuan Muda. Tuan Muda, bukankah dia sudah mati? Tuan Muda. Mengapa kau berlutut padanya? Dia hanyalah pengemis bau. Tuan Sukoi, apakah Anda melakukan kesalahan? Berlututlah. Kau bocah. Kau hampir menghancurkan keluarga Lin. Linmo, sebagai Inspektur Kepala Jiangzhou, kamu tidak hanya mengabaikan hukum, tetapi juga membiarkan tindakan orang lain, membantu dan bersekongkol dengan pelaku kejahatan. Menurut hukum Dacang, eksekusi. Tuan Muda, saya mohon. Kejahatan kami tidak pantas dihukum mati. Saya adalah. Mohon bermurah hati dan abaikan kesalahan saya. Mohon ampuni saya. Mohon ampuni keluarga Lin. Tuan Muda, saya seharusnya tidak mengejek Anda. Saya salah. Mohon ampuni saya. Saya tidak ingin mati, King Yu. Saya salah. Saya bukan manusia. Saya adalah binatang. Saya seharusnya tidak memperlakukanmu seperti ini. King Yu, kau The tidak film bisa was begitu kejam. translated King Yu, and narrated by M Media. Putraku, sayang, putraku. Bawa mereka semua pergi. Menunggu hukuman. Saya tidak ingin mati. Tuan Muda. Kakak. Dia benar-benar Tuan Muda. Su Qingyu ini benar-benar memiliki keberuntungan yang luar biasa. Orang tidak berguna yang dia pungut ini sebenarnya adalah Tuan Muda. Jika aku bisa menempel padanya, maka aku Sun Dali pasti akan bangkit menuju kejayaan.
Diam, singkirkan rencana kecilmu. Tuan muda, kami buta. Selama 5 tahun terakhir ini, kami telah menyinggung Anda berkali-kali. Kami harap Anda bisa bermurah hati dan memaafkan kami. Ya. Karena kau adalah orangnya King Yu. Maka kita adalah satu keluarga. Satu keluarga. Seharusnya tidak ada dendam yang tersisa. Aku hampir lupa. Hutang di antara kita sepertinya belum diselesaikan. Tuan muda, ampuni nyawa saya. King Yu, masalah 5 tahun lalu itu, Sun Dalilah yang bersalah padamu. Bibi meminta maaf padamu atas namanya. Di masa depan, saya pasti akan mengendalikannya. Saya tidak akan pernah membiarkannya melakukan hal bodoh lagi. Bisakah Anda, demi Bibi dan sepupumu, mengampuninya? Setelah kejadian hari ini, Bibi juga menyadari bahwa jika keluarga Su ingin berdiri di Jiangzhou, kemandirian adalah satu-satunya jalan. Baguslah jika Bibi bisa mengerti. Aku tidak menyangka bahwa kamu benar-benar tuan muda. 5 tahun yang lalu, aku juga berada di ujung tanduk. Oleh karena itu, aku melakukan itu padamu. Tolong hukum aku, tuan muda. King Yu, selama 5 tahun ini, untungnya kamu membantu menjagaku, yang memungkinkan aku untuk berhasil mencapai terobosan. Namun, aku sudah meninggalkan kota kekaisaran. Sejak lama, aku harus segera kembali. Apakah kamu bersedia pergi bersamaku? Aku Bersedia. Tentu saja dia bersedia untuk bisa kembali bersamamu dan menjadi istri tuan muda. Itu adalah kehormatan yang luar biasa. Keluarga Su juga akan bergabung dengan jajaran keluarga terkemuka di Jiangzhou. Bagaimana mungkin dia tidak bersedia? diam. King Yu, tidak peduli keputusan apa yang kau buat di masa depan, Bibi akan mendukungmu. Kakak, aku juga mendukungmu. Kakak iparku adalah tuan muda. Mari kita lihat siapa yang berani menindasku di masa depan. Selamat kepada Tuan Muda karena telah menemukan pasangan yang serasi. Tuan Muda, suku Barbar Selatan akan segera membayar upeti kepada Dachang. Kita harus bergegas kembali secepat mungkin. Kakak, mohon tenang. Keluarga Su, aku akan melindungi mereka dengan baik. Jika terjadi sesuatu, kamu harus menulis surat kepadaku. Tuan muda, meskipun statusku rendah, namun jika kakakku ditindas, aku pasti akan menuntut keadilan. Bagus. King Yu, mari kita kembali ke kota kekaisaran dengan cepat. The film was translated and narrated by M Media. Utusan dari bangsa Barbar Selatan datang. Bertepatan dengan perayaan Millennium Dachang, Perdana Menteri Dachang, kami secara khusus mengundang para utusan terhormat ke Paviliun Changyun untuk berpartisipasi dalam acara akbar ini, mempromosikan persahabatan nasional, dan merayakan kemakmuran semua bangsa. Lindungi Tuan. bisa membaca namun enggan membaca. Putri suku Barbar Selatan. Wu Yang putri bangsa Barbar Selatan. Apa maksud dari semua ini? Ini untuk Tuan Dachang. Mengkedua pejuang bangsa Barbar Selatan. Hadiah pertemuan untuk perayaan milenium. Kalian semua, turun dan lihatlah. Kuplak ini, di suku Barbar Selatanku, bahkan anak berusia 3 tahun pun bisa menyelesaikannya. Di Dachangmu, pastilah tidak ada yang bisa menyelesaikannya. Kerajaan bangsa Barbar Selatan mempersembahkan upati kepada penguasa Dachang. 1 keping uang tembaga, 1 butir beras, ayam bebek dan angsa. Masing-masing 1 helai bulu. Lima tahun lalu, Chen Xiang mengalahkan 5 pelindung negara suku Barbar Selatanku.
Suku barbar selatanku selama 4 tahun berturut-turut membayar upeti kepadamu. Tapi sekarang keberadaan Chen Xiang tidak diketahui. Dan suku barbar selatanku sekarang memiliki seseorang seperti Meng Kedo, seorang ahli yang tak tertandingi. Kau masih ingin kami terus membayar upeti? Jangan harap. Apa yang kalian inginkan? Hari ini suku barbar selatanku tidak hanya akan membalas penghinaan masa lalu, tetapi juga menuntut agar Dachang menyerahkan kepada kami 6 kota. Cepat, aku mendengar putri bangsa barbar selatan telah mendirikan arena tantangan di depan pavilion Changyun. Mengatakan dia ingin menantang secara bersamaan cendekiawan dan pejuang Dachang. Ayo pergi. Ayo kita pergi melihatnya. Pasangan kalimat ini benar-benar tidak bisa dipecahkan. Lihatlah Dachangmu. Benar-benar tidak ada orang yang tersisa. Masalah sesederhana ini. Namun tidak ada yang bisa menyelesaikannya. Kelompok lawan yang kalah ini berani menghina Dachang kita seperti ini. Bangsa barbar selatan ini benar-benar bertindak terlalu jauh, Ichrono. Jika Tuan Muda masih hidup, dia pasti akan menghajar mereka sampai mereka menangis memanggil orang tua mereka. Mungkin tidak demikian. Lihat orang di belakang putri bangsa barbar selatan itu. Itu adalah ahli alam master baru milik bangsa barbar selatan. Kekuatannya sebanding dengan Tuan Muda di masa itu. Negara bawahan belaka berani memandang rendah Dachang kita. Biarkan aku mencoba. Mungkinkah Dachang kita benar-benar tidak memiliki siapapun yang bisa mencabut pedang ini? Jika Sanger ada di sini itu akan sangat baik. Hal kekanak-kanakan seperti itu. Dan kamu berani The film was menggunakannya sebagai translated tantangan. and Tampaknya 8 narrated orang by bijak dari bangsa M-Media. barbar selatan. Tidak ada yang istimewa. Siapa dia? Mungkinkah dia punya solusinya? Siapa kau? Beraninya kau menghina para bijak suku barbar selatanku. Aku hanyalah seorang warga biasa Dachang. Bersembunyi dan bersikap rahasia. Bertindak misterius. Ya, sepertinya Dachang benar-benar tanpa penerus. Pengecut yang bahkan tidak berani menunjukkan wajah aslinya. Seekor tikus berani datang dan menantang kami. Mengapa harus terkejut oleh gonggongan anjing? Orang bijak agung. Dengarkan saja tapi jangan pedulikan. Apa artinya itu? Penghinaanmu tepat sekali. Ini benar-benar tidak ada artinya. Aku tidak tahu. Selain suku barbar selatan ini, hanya tahu cara menggonggong seperti anjing. Mereka yang benar-benar kuat tidak sudi mendengarkan sama sekali. Begitu rupanya. Itu hanyalah permainan kata. Jika kau begitu mampu, maka berikan baris kedua dari kuplet itu. Bawakan aku kuas. Bersandiwara. Lihat, ini adalah prajurit nomor 1. Aku tahu Tuan Muda bisa melakukannya. Luar biasa inilah yang seharusnya terjadi. Untuk mengajarinya agar tidak memandang rendah orang lain. Pedang ini dicabut begitu saja. Bukankah Mang Kedua berada di tingkat master? Mungkinkah ini palsu? Bagaimana kau bisa dengan mudah mencabut pedangku? Jika kemampuanmu lebih rendah, kamu harus mengakuinya. Dachang kita memiliki banyak pejuang yang cakap dan mulia. Rakyat jelata The film was bisa translated mengalahkanmu. and narrated
narrated by M Omong kosong. Media. Di Dachang selain mendiang Shensheng, tidak ada satupun petarung yang cakap. Kau pasti sedang melakukan tipu muslihat. Suku barbar selatan ini hanyalah pecundang yang tidak tahu malu. Mengakui bahwa mereka lebih rendah dari Dachang kita. Apakah sesulit itu? Anak bodoh. Meskipun kau berada di tingkat master, kau tidak terkalahkan. Main kedua. Bisakah kau melihat latar belakangnya? Aku tidak bisa merasakan fluktuasi energi spiritual apapun. Tapi dia masih sangat muda. Ranahnya sama sekali tidak mungkin berada di atas ranahku. Kau berani merusak rencanaku. Bunuh dia. Nah, jadi apa masalahnya jika kau mencabut pedangku? Jika kau punya nyali lawan aku? Bagus, teruskan. Kau harus mengalahkannya. Bagus. Kerja bagus. Bagus, silakan saja. Siapa kau? Jika kau punya nyali, lepaskan topengmu dan bertarunglah. Kamu. Anda tidak layak untuk tahu. Mencari mati. Bagus. Benar-benar bisa mengalahkanku. Prajurit nomor 1 dari suku barbar selatan. Tuan muda Dachang sudah mati. Saya sang tuan putri di Dachang. Belum pernah mendengar tentang orang seperti itu. Siapa sebenarnya kau? Jika aku mengatakannya, aku khawatir itu akan membuatmu ketakutan setengah mati. Orang yang ditakuti oleh suku barbar selatan. Sudah lama mati. Apa kau pikir kau adalah Chen Xiang? Shenger, apakah itu kau? Putramu memberi hormat kepada Ibu Permaisuri. Maafkan aku, Ibu Permaisuri. Aku telah membuat Ibu Permaisuri khawatir selama bertahun-tahun ini. Ini adalah kesalahan putramu. Shenger, aku akhirnya menantikan kepulanganmu. Tuan muda kembali. Itu benar-benar tuan muda. Tuan muda masih hidup. Sangat bagus bahwa dia tidak mati. Memang tuan muda telah kembali. Suku barbar selatan itu benar-benar raput. Shensheng, The film Kau was masih hidup. translated and narrated Mustahil. by M Media. Mengapa kau memakai topeng jika kau masih hidup? Apakah untuk mempermalukan suku barbar selatanku? Jika aku tidak mengenakan topeng saat aku muncul, bukankah itu akan membuatmu ketakutan setengah mati? kalian orang barbar. Berhenti membodohi diri sendiri di sini. Tuan muda kita telah kembali. Kalian suku barbar selatan. Cepat pergi dari sini. Dia pergi. Shensheng, kau telah hidup dalam kehinaan selama 5 tahun. Mungkinkah kau takut pada suku barbar selatanku? Aku bilang, kalian bangsa barbar selatan. Dibesarkan dengan apa? Bagaimana bisa kamu begitu tidak tahu malu? Baru beberapa tahun berlalu, dan kamu sudah lupa. Bagaimana kamu ditindas dan dihajar olehku? Aku benci. Kau hanya mengalahkanku karena keberuntungan tadi. Selanjutnya aku akan menggunakan kekuatan penuhku. Aku ingin menunjukkan kepada orang-orang Dachang ini. Tuan muda mereka. Bagaimana dia dipukuli olehku. Sampai dia berlutut dan memohon ampun. Caroba. Pertarungan yang bagus.
Tuan Putri, bangsa barbar selatan Anda telah kalah. Sesuai dengan taruhan, bangsa barbar selatan Anda tetap menjadi negara bawahan dacang kami dan harus terus membayar upeti kepada kami. Kau menang. Suku barbar selatanku akan menjunjung tinggi taruhan ini dan terus membayar upeti kepada dacangmu. Bagus, saya harap kali ini Anda bisa menepati janji Anda. Tuan muda dacang memang layak menyandang namanya. Dia adalah pasangan yang cocok untukku. Mengapa kita tidak melakukan aliansi pernikahan antara kedua negara kita? Tidak perlu. Di dalam hati saya, sudah ada seseorang yang menjadi milik saya. Ibu Permaisuri, nanti akan saya jelaskan kepada Anda. Sangat baik. Ayo pergi. Saya adalah seorang tuan putri dari sebuah bangsa. Mungkinkah saya bahkan tidak bisa dibandingkan dengan rakyat jelata? Saya tidak akan menyerah. Hanya kau yang layak untuk seseorang dengan status bangsawan sepertiku. Ibu Permaisuri, saya telah kembali. Saya memberikan penghormatan kepada Ibu Permaisuri. King Yu, salam tuan. Silakan berdiri. The film was translated and narrated by M Media. Ini pasti King Yu. Gadis yang baik. Untungnya kami memilikimu. Aku sungguh tidak ada cara untuk membalas budimu. Ibu Permaisuri, saya berniat untuk menikahi King Yu sebagai istri saya. Bagus. Aku mendengar dari Juk. Dia adalah anak yang baik. Mang kedua menyapa Tuan Putri. Bangkitlah. Apakah lukamu sudah sembuh? Terima kasih atas obatnya Tuan Putri. Lukanya sudah pulih sepenuhnya. Namun Tuan Putri, apakah kau benar-benar ingin menikahi Tuan muda dacang itu? Hanya dia yang layak untukku. Tapi, dia benar-benar berani meremehkan Tuan Putri. Saya hanya menyukai mereka yang tidak menganggap saya serius. Menaklukkan mereka dengan cara ini memberikan rasa pencapaian yang lebih besar. Sayangnya, ada sebuah rintangan. Jika dia pergi, itu akan sempurna. Mang kedua, pergi dan bawa Su King Yu itu kemari sebagai tamu. Ya Tuan Putri. Tuan Putri, kami mencarimu. Ikutlah denganku. Untung saja saudara Seng tidak ada di sini. Biarkan aku menemui Tuan Putri yang tidak tahu aturan ini. Baiklah, aku akan pergi bersamamu. The film was translated and narrated by M Media. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Saya benar-benar tidak tahu mengapa dia begitu menyukaimu. Bagaimana jika saya menyayat wajahmu dan melihat apakah dia masih menyukaimu? Kau benar-benar memiliki keberanian. Apakah kau tidak takut bahwa saya mungkin benar-benar melakukan sesuatu padamu? Aku khawatir kau tidak akan berhasil. Karena aku tahu bahwa apapun yang kau lakukan, itu tidak akan mengubah perasaannya padaku. Apa yang membuatmu begitu percaya diri? Hanya karena dia memilihmu. Saya adalah Tuan Putri suku Barbar Selatan. Tidak ada seorang pun di sekitarku yang tidak berani menyanjungku. Tidak ada seorang pun yang berani mengabaikanku. Saya akhirnya menemukan seseorang yang cocok dengan hatiku, tapi dia bahkan tidak pernah menatapku dengan benar.
Kasih sayang tidak didapatkan melalui paksaan dan ancaman. Didapatkan. Alasan dia mencintaiku adalah karena hati kami terhubung. Omong kosong. Selama saya menginginkannya, saya harus memilikinya. Seseorang sepertimu yang tidak memiliki latar belakang keluarga dan penampilan yang lebih rendah dari saya. Hak apa yang kau miliki untuk berdiri di sisinya? Hanya saya yang layak untuknya. Aku tidak punya apapun untuk dikatakan padamu. Pergi, Su Qingyu. Apakah kau pikir hari ini kau bisa pergi dari sini dengan mudah? Tuan muda, Nona Qingyu tidak ditemukan. Qingyu baru saja tiba di ibu kota. Dia seharusnya belum memprovokasi siapapun. Hanya dia. The film was translated and Awas. narrated by M Media. Jika kamu ingin menyelamatkan Su Qingyu, datanglah ke perbatasan kedua negara. Mereka baru saja pergi. Kejar. Perbatasan kedua negara. Su Qingyu, kau akhirnya sadar. Kau meracuniku. Di mana ini? Perbatasan kedua negara. Apa yang ingin kau lakukan? Tebak. Akankah Chen Xiang mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkanmu? Segala sesuatu yang telah kau lakukan adalah untuk memancing Chen Xiang ke perbatasan. Hal-hal yang kau lakukan sebelumnya, semuanya palsu? Tidak, Chen Xiang memang menarik perhatianku. Jika dia bisa tertarik padaku, itu akan sangat baik. Namun, hatinya hanya tertuju padamu. Maka saya harus membunuhnya untuk melenyapkan ancaman besar bagi suku barbar selatanku. Apakah kau pikir kau akan berhasil? Dia mengalahkan prajurit nomor 1 suku barbar selatan. Jadi kenapa? Kali ini, bangsa barbar selatan kita telah mengerahkan semua ahli tingkat master. Aku tidak percaya Chen Xiang bisa menghadapi banyak lawan sendirian. Namun ini mungkin tidak akan sempat kau lihat. Main kedua. Su Qingyu, daripada melakukan perlawanan yang sia-sia ini, lebih baik kau terima saja kematianmu. Segera, aku akan mengirim Chen Xiang ke bawah untuk menemanimu. Jangan berpikir kau bisa menggunakanku untuk mengancam Chen Xiang. Menyerahlah. Hari ini, kematianmu sudah pasti. Qingyu. Saya datang terlambat. Saudara Xiang, aku tahu kau akan datang menyelamatkanku. Chen Xiang, akhirnya kau tiba. Aku sudah menduganya. Demi dia kau pasti akan datang mencariku. Wu Yangyang, kamu berani menyentuh Qingyu. Kamu sedang menantang batas kesabaranku.
Chen Xiang, awalnya aku berniat untuk mengampunimu. Namun karena kau mencari kematian, jangan salahkan aku jika aku kejam. Chen Xiang, masih ingatkah kau dengan formasi pembantai naga ini? 5 tahun lalu, kau nyaris lolos. Hari ini formasi pembantai naga ini dikerahkan oleh 3 ahli tingkat master. Kali ini, kau tidak bisa lari dari takdirmu. Tunggu saja. Dan bersama kekasihmu, jadilah sepasang kekasih yang terkutuk. Saudara Xiang, apa yang harus kita lakukan? Jangan khawatir. Mereka hanyalah sekumpulan sampah. Masih menyombong saat ajal mendekat. Apakah kamu benar-benar percaya formasi pembantai naga ini efektif melawanku? Tentu saja. Jika tidak selama bertahun-tahun ini, mengapa kau bersembunyi untuk memulihkan lukamu? 5 tahun ini, bukankah dia sedang melakukan terobosan? Itu hanyalah informasi yang The film saya was bocorkan. translated Saya tidak and menyangka narrated by kalian orang bodoh Media. bangsa barbar selatan benar-benar termakan olehnya untuk mengirim begitu banyak ahli tingkat master untuk membunuhku sekaligus. Karena kalian sudah di sini, maka majulah bersama-sama. Apa? Ini mereka. Hancurlah. Mustahil. Kau. Monster macam apa kau ini? Formasi pembantai naga mungkin efektif melawan tingkat master. Sayangnya, saya berada di tingkat Grand Master. Grandmaster. Alam yang tak tertandingi. Grandmaster. Dalam hidupku, bisa melihat Grandmaster. Aku bisa mati tanpa penyesalan. Chen Xiang, kau benar-benar telah mencapai tingkat Grand Master. Ini mustahil. Formasi pembantai naga yang kamu pikir bisa menjebakku. Bagiku, tidak lebih dari sebuah lelucon. Apa yang kau inginkan? Aku bisa menyetujui syarat apapun darimu. Asalkan kau bisa mengampuniku. Mengampunimu. Kamu telah bertindak kejam pada kekasihku, dan kemudian berencana untuk mencelakaiku. Bagaimana mungkin aku bisa melepaskanmu dengan mudah? Kalau begitu tunggulah kematianmu. Awas! Tuan Putri. Kau tidak bisa membunuhku. Aku adalah Tuan Putri Bangsa Barbar Selatan. Status sebagai Tuan Putri Bangsa Barbar Selatan bukanlah payung pelindungmu. Karena kamu berani menyakiti orang-orangku. Kamu seharusnya sudah memikirkan konsekuensinya. Tuan Putri. Lari. Main kedua. Cepat pergi. Main kedua. Mengapa kau? Tuan muda. Tuan muda, saya salah. Saya tadi hanya dibutakan oleh rasa cemburu. Saya tidak akan pernah berani melakukannya lagi. Saya mohon padamu. Seseorang dengan hati sejahat milikmu. Jika bukan karena fakta bahwa King Yu memiliki kemampuan bela diri untuk melindungi dirinya sendiri, dia mungkin sudah menemui akhir yang tragis sejak lama. Sekarang dengan satu permohonan ampun, kamu berharap aku akan melepaskanmu. Saya salah. Tolong beri saya kesempatan lagi. Saya bersedia menanggung semua konsekuensinya. Saya hanya memohon padamu untuk mengampuni nyawa saya. Sudah terlambat. Saudara Xiang, kau tidak bisa membunuhnya. Bagaimanapun dia adalah Tuan Putri suku Barbar Selatan. Jika kau mencelakainya, aku khawatir itu akan merugikan hubungan antara kedua negara. King Yu berhati besar dan tidak akan mempermasalahkan ini padamu. Tapi aku tidak akan membiarkan masalah ini selesai begitu saja. Sekarang, segeralah pergi dari perbatasan Dacang. Saya akan melaporkan tindakanmu kepada penguasa bangsa Barbar Selatan. Jika dia tidak mendisiplinkan putrinya, saya jamin, kavaleri besi Dacang akan menginjak-injak bangsa Barbar Selatan. Baiklah. King Yu.
kamu merasa lebih baik. Untungnya saya tiba tepat waktu. Jika saya terlambat satu langkah saja, maka Aku tahu kau akan datang menyelamatkanku. Kau bukan hanya pahlawan Dachang, tapi juga pahlawanku. kamu. Mari kita kembali ke ibu kota untuk mengobati lukamu terlebih dahulu. Setelah lukamu sembuh, kita akan menikah. Bagus. 1 bulan kemudian. Pavilion Lancui. Saya akan segera menikahimu ke dalam istana. Hari ini, kita menyelinap keluar secara diam-diam untuk memilihkan satu untukmu. Pakaian yang cocok. Pavilion Lancui ini adalah toko kain terbesar di ibu kota. Saya dengar, mereka baru saja menerima kiriman brokat Huanhua. Kain itu berkilau dan memancar di bawah sinar matahari. Saat kamu mengenakannya, kamu pasti akan terlihat cantik. Oke. Ayo pergi. Penjaga toko. Tokomu. Apakah Anda punya brokat Huanhua? Ya, hanya tersisa 1 baut. Tepat di sini. Sungguh cantik. Zhang Xiaoan. Bukankah ini Su Qingyu kecantikan nomor 1 di Jiangzhou? Siapa kau? Tidak heran kau Su Qingyu disebut sebagai bunga yang tak tergapai, tak terhitung pelamar, yang kau abaikan. Karakter kecil sepertiku tentu tidak akan kau ingat. Tapi dulu aku memang mengejarmu. Ingatan itu membuatku ingin muntah. Jaga mulutmu. Temanku, aku berbicara mewakilimu. Su Qingyu dan aku sama-sama dari Jiangzhou. Di Jiangzhou, reputasinya cukup buruk. Meninggalkan pemuda berbakat yang sempurna. Dia malah memilih bersama pengemis bau. Katakan padaku, bukankah ini merendahkan diri sendiri? Dengan karaktermu. Tidak heran Qingyu memandang rendah dirimu. Aku menasihatimu karena kebaikan. Jangan tidak tahu berterima kasih. Seseorang seperti Su Qingyu membawa kesialan bagi siapapun yang bergaul dengannya. Siapa yang tahu kapan dia mungkin akan mengkhianatimu. Aku tidak mengenalmu. Hak apa yang kau miliki untuk berbicara tentangku seperti itu? Apel, bukankah kau dulu bersama dengan pengemis tak berguna itu dan membawa aib bagi keluargamu? Tindakan memalukanmu sendiri tidak bisa disembunyikan dari orang lain. Konyol sekali. Mulut yang kotor tidak bisa mengucapkan kata-kata yang pantas. Jika kau tidak tahu cara berbicara, mulut ini harus disingkirkan. Kau pikir kau siapa? Berlagak menjadi pelindung bunga. Pertimbangkan, apakah bunga ini layak? Lagi pula, ini adalah bunga yang sudah dipetik oleh pengemis. Jika kau terus menyebarkan rumor, berhati-hatilah karena aku tidak akan berbelas kasih. Tidak lunak padaku. Pernyataan mana dariku yang salah? Omong-omong, kau dan kekasih tak bergunamu itu selalu sangat setia bukan? Kau bahkan menolak Tuan Muda Lia demi dia. Bagaimana kau tega meninggalkannya dan datang ke ibu kota untuk mencari pria kaya? Jaga mulutmu. Dasar wanita jalang. Kau berani memukulku. Memukulmu. The film was translated and Mulut kotormu itu narrated by M. benar-benar Media. pantas dihajar. Orang yang diselamatkan Qingyu saat itu adalah aku. Lalu, Kau adalah pengemis bau dari masa lalu itu. Begitu rupanya. Kau tidak bisa lagi bertahan di Jiangzhou. Itulah sebabnya kau melarikan diri ke ibu kota. penjaga toko. Bungkus brokat Huanhua itu untukku. Tentu saja. Tunggu. Aku ingin brokat Huanhua ini. Ini. Mereka yang memintanya duluan. Dengan penampilan lusuh itu. Apakah mereka layak mengenakan brokat berharga ini? Lagi pula, dia adalah pengemis yang hidup dari wanita. Ini adalah brokat Huanhua. Ini sangat langka. Apakah dia bahkan mampu membelinya? Jadi kalian hanya pengemis. Beraninya kalian menunjukkan wajah di toko kami. Tuan Muda akan segera menikah. Aku membeli brokat Huanhua ini khusus untuk Tuan Muda. Sebagai hadiah pernikahan. Kau pikir kau siapa? Mencoba bersaing denganku. Itu benar. Orang kampung seperti kalian mungkin bahkan tidak tahu tentang pernikahan besar Tuan Muda yang akan datang. Su Qingyu, kau kecantikan teratas Jiangzhou kini telah jatuh ke keadaan yang menyedihkan. Aku benar-benar puas. Begitu aku mempersembahkan brokat Huanhua ini kepada istri Tuan Muda, aku pasti akan meraih kejayaan. Apakah kau begitu yakin bahwa istri Tuan Muda akan menyukai hadiah yang kau berikan? Itu sudah pasti.
Dari semua wanita dan bangsawan di ibu kota, siapa yang tidak memuji brokat Huanhua ini? Aku dengar istri tuan muda berasal dari Jiangzhou. Dia pasti belum pernah melihat barang langka seperti ini. Benar-benar orang yang sama nasib yang berbeda. Keduanya dari Jiangzhou, namun kau Su Qingyu telah jatuh bergol dengan pengemis. Sementara yang lain akan menjadi istri tuan muda yang agus bau sepertimu. Berikan padaku sekarang. Kau mencari mati. Kau berani memukulku. Beraninya kau. Kau benar-benar berani merusak hadiah yang kusiapkan untuk tuan muda. Xiang Xiaoan, mengapa lama sekali mengambil sesuatu? Tuan Anda akhirnya tiba. Hadiah pernikahan itu yang seharusnya kuberikan kepada tuan muda dihancurkan oleh dua bajingan ini. Tuan Anda harus menuntut keadilan untuk saya. Siapa yang begitu lancang? Tuan, mereka pelakunya. Anda harus menangkapnya. Bawahan ini memberi hormat kepada tuan muda. Tuan, Anda bilang dia adalah tuan muda. Cepat berlutut saat melihat tuan muda. Tuan muda bawahan ini gagal mengenali Anda. Saya membiarkan dia mengganggu Anda. Mohon maafkan saya tuan muda. Perdana Menteri, silakan bangun. Masalah sepele seperti ini tidak layak untuk ini. Anda adalah tuan muda. Kalau begitu bukankah Anda istri tuan muda? Bagaimana mungkin? Dia jelas hanyalah seorang pengemis. Semua orang di Jiangzhou tahu. Diam. Dulu tuan muda secara tidak sengaja jatuh ke Jiangzhou. Istri tuan muda lah yang merawatnya dengan telaten selama 5 tahun. Hanya dengan begitu tuan muda kembali dengan selamat. Kau bajingan kecil. Beraninya kau membicarakan tuan muda dengan sembarangan. Gawat. The film Semuanya was sudah berakhir. translated and narrated by M Media. Saya minta maaf Su. Istri tuan muda, saya buta akan kehebatan Anda. Mohon berbaik hatilah. Mohon ampuni saya. Kata-kata yang baru saja kau ucapkan. Apakah kau butuh aku mengulanginya? Saya dulu buta. Itu karena kesombongan saya. Ini semua salah saya. Demi kita berdua yang sama-sama. Orang Jiangzhou. Mohon ampuni saya. Qingyu, bagaimana rencanamu untuk berurusan dengan orang ini? Lebih baik serahkan pada Perdana Menteri untuk menanganinya. Usir dia dari ibu kota. Dia tidak boleh menginjakkan kaki di ibu kota lagi. Qingyu, apa yang terjadi di pavilion Lancui tadi? Itu adalah kecelakaan. Namun, restoran ini, aku jamin kau akan puas. Bagus. Duduklah. Berbicara tentang dacang kita, tuan muda yang lahir sebagai bakat muda, ahli strategi sipil dan militer. Dia tak tertandingi dalam perang perbatasan, memenggal jenderal musuh di tengah ribuan pasukan, membangun prestasi militer yang gemilang. Luar biasa. Tuan muda memang luar biasa. Benar-benar pilar dacang kita. Bukankah begitu? Saya dengar bangsa barbar selatan itu bahkan tidak berani menatap wajahnya saat bertarung. Mereka hanya membuang The nyawa. film was Sepertinya translated perbuatan and heroikmu narrated by sudah M tersebar ke Media. seluruh Dacang. Sama sekali tidak. Mereka hanyalah pencerita yang menambahkan bumbu sendiri. Medan perang yang sesungguhnya tidak semudah itu. Dalam pertempuran ini, Tuan Muda Chen Shui mengalahkan yang banyak dengan yang sedikit. Pertempuran untuk membuat nama. Benar-benar mengintimidasi bangsa barbar selatan. Sejak saat itu, bangsa barbar selatan tidak berani bertindak semena-mena. Bangsa barbar selatan yang penuh kebencian itu mengirim ahli tingkat atas untuk menyergap Tuan Muda kita. Saat Tuan Muda sedang melakukan terobosan, dia dipaksa jatuh dari tebing. Lalu dia bertemu dengan istri Tuan Muda kita saat ini. Itu adalah kisah indah lainnya. Luar biasa. Qingyu, tanggal pernikahan ditetapkan pada tanggal 7 bulan depan. Kita akan menghadapi masa depan bersama. Terlepas dari kesulitan apapun. Aku hanya berharap kau memiliki kehidupan yang bebas dari kekhawatiran. Bagus.